Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya mau rakit baterai untuk sepeda listrik saya yang sudah lama terbengkalai. Baterai bawaannya tuh seperti ini, ya seperti ini. Ini juga udah saya tambah-tambah, akhirnya udah nggak bisa diselamatkan lah intinya. Nah, kalau kita mau beli kayak begini, ini kan pakainya 48 volt ya. Berarti kita pakai 4 biji seperti ini, 12 volt 12 ampere. 4 biji ini bisa 1 juta lebih lah. Kalau mau yang bagus, kalau yang jelek-jelek ya nggak bertahan lama ya, 3 bulan ngedrop gitu. Jadi saya mau bikin menggunakan baterai lithium ion 18650. Nah ini udah saya siapkan. Ini saya sudah cek. Kebetulan ini bukan baterai bekas, jadi ini baterai reject. Jadi lumayan baru, cuman produksinya udah lama. Nanti kita harus cek dulu satu-satu. Sebetulnya idealnya itu baterainya kalau untuk sepeda listrik atau impact atau kendaraan listrik itu harus baterai yang high drain, jadi jangan pakai baterai laptop. Baterai bekas laptop itu tidak didesain untuk menangani ampere besar. Jadi ya dia kan hanya untuk laptop ya, jadi ampernya ya kecil-kecil. Sementara kalau untuk kendaraan listrik itu bisa disedot sampai 3 kali kapasitas aslinya. Nah itu kita nggak bisa pakai baterai laptop. Tapi bagusnya itu pakai baterai high drain. Nah saya sendiri pakai baterai Sanyo seri berapa ini? Ini juga bukan tergolong yang high drain banget. Jadi ini kita akan cek dulu voltasenya semua. Kita cari yang voltase dan internal resistannya mirip, nggak beda jauh gitu ya. Kalau beda, timpang, salah satu jelek, dia akan nyedot terus dan akhirnya ngerusak yang lain. Nah ini 415 tuh, 415. 416 ya, 415 ya, ini 2, ini 414. Habis ini kita cek resistannya. Ya seperti ini ya. Ini nomor 1 resistannya 20, nomor 2 15, nomor 3 14, nomor 4 13. Ini resistennya berdekatan semua. Ini kita bisa pakai seperti ini. Nah ini nomor 3 resistennya 13, nomor 4 resistennya 19, nomor 1 sama nomor 2 resistennya 21 dan 24. Ini tadi voltasenya 4,14, yang ini 4,15 semua. Dari situ kita bisa ambil ya sedikit kesimpulan ya, nggak valid total, tapi setidaknya kalau resistennya masih bagus, masih di bawah 20, pasti voltasenya juga masih lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi nanti kita kumpulin berdasarkan voltase dan resistennya, kita beda-bedain. Oke, ini sudah. Nanti kita cari semua dari sini, kita susun. Ini baterai yang sudah diseleksi. Jadi saya akan bangun 13S 4P. Nah, ini yang sisaan. Karena jadi sekarang kita susun ya ini ya. Ini udah saya seleksi semua yang voltasenya berdekatan dan internal resistennya berdekatan. Kapasitasnya juga nggak beda-beda banget lah. Oke, ini sekarang kita susun-susun supaya jadi 13S. Jadi karena saya menggunakan 350 watt motornya, jadi 350 watt dengan baterai 48 volt. Sementara rumusnya adalah P sama dengan I kali V. Berarti 350 sama dengan I dikali 48 volt. I sama dengan
350 per 48, ini sekitar 7,46 ampere ya, 7,46 ampere. Maka untuk BMS-nya saya cuman perlu pakai BMS sebetulnya yang 20 ampere. Nah, dari sini saya akan rakit 13S 4P. Kalau ini 7,46 ampere, kita paralel 4 baterai, berarti cuman perlu satu baterai. Ampere yang diperlukan di satu baterai gitu ya, satu baterai itu berarti 7,46 dibagi 4, 1,75, kurang dari 1,7 ampere ya, kurang. Berarti karena ini kapasitasnya 2 ampere lebih, kalau 1C-nya aja 1, udah 1C-nya itu dia sanggup berarti 2 ampere, berarti kalau ditarik maksimal 1,7 ampere masih ngatasin. Makanya saya cuman rakit di 48 volt 8 ampere. Jadi saya bikin 13 seri 4 paralel. Ini jatuhnya nanti 48 volt 8 ampere. Nah, ini masih bisa dengan konfigurasi baterai seperti ini. Sekarang kita pasang dulu ini pelindung atasnya. Ini untuk faktor safety. Jadi ini kan plus, sementara bodinya dia itu minus. Kalau sampai kita tempelin plat dia nyentuh ke bodi, konslet, itu bahaya. Makanya dilapis lagi seperti ini. Semua. Oke, ini sudah saya susun, ini tinggal satu yang belum disusun. Ini kita susun dulu. Karena 13S 14P ya. Jadi ini 13 seri 4 paralel 13S 4P. Nah, seperti ini. Ini itu 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12. Oke, satu lagi di sini. Ya, seperti ini. Ini 13S 13 seri 4 paralel. Nah, seperti ini. Oke, ini cara susunnya. Jadi ini plus minus plus minus plus minus plus minus plus minus plus minus plus gitu ya. Jangan sampai salah. Ini udah agak sore, ada jam 4 lewat, jadi agak gelap. Saya nyalain lampu dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup. Ya, sip. Ini sudah. Rangkaiannya akan seperti ini. Ini 13S 4P. Nah, sekarang tinggal kita spot weld. Saya pakai yang seperti ini. Nah, untuk bisa pakai yang seperti ini supaya nggak terlalu banyak spot weldingnya, kita memang harus pakai tempatnya. Kalau rapet nih nggak bisa nih pakai ini. Ini kan begini tuh. Ini memang posisinya udah pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ya. Kita bikin 12. Ini saya sisakan satu-satu karena nanti untuk kabel biar dia gampang nyoldernya. Ya, ini sisi sini dulu ya, seperti ini.
Nah, ini kita kerjakan satu sisi dulu. Ini nanti, ini sebelah sini. Oke, selesai satu sisi. Ini saya sudah siapin untuk solderan kabel dari BMS juga. Nah, seperti ini. Dan yang ujungnya di sini. Soalnya sisaan plat yang ada aja lah, sayang. Kemudian baliknya. Ini yang minus ya, minus di sini. Nah, seperti ini. Oke, saya hajar dulu biar dia nggak geser-geser dulu lah. Seperti ini. Nah, kita susun. Ini kita rakit lagi ya, seperti ini, ini dan terakhir. Nah, seperti ini. Ini selesai. Nah, seperti ini sudah di spot weld semua. Ini posisinya nanti di sebelah sini sama sini. Terus ya seperti ini. Nih panas, istirahat dulu. Ini nggak bisa langsung tadi ya, 2 kali berhenti. Karena ini kan memang bukan untuk pembuatan baterai profesional, hanya ya DIY, do it yourself, di rumah kecil-kecilan seperti inilah. Jadi ini tadi berhenti 2 kali. Ya, seperti ini, alhamdulillah, ini sudah selesai, sudah di spot weld semua. Kalau kita cek, nah ini pakai AVO. Mana plus? Nah, ini bawahnya minus, ini atasnya yang sini plus ya. Ini sini plus. 54 volt. Wah, cakep. Jadi dia di atas 48 volt ya. Ini 54 volt. Ini sudah. Sekarang kita pasang BMS. Nah, ini BMS. Jadi ini B minus, B plus. Jadi ini kita mulai dari, ini hitam ini minus, kita mulai dari yang minus itu ini ya, seperti ini minus, habis dari sini ini, nah nyilang-nyilang, ini plus terakhir di sini. Jadi kalau kita cek tadi pakai voltase ya, ini, nah ini 415, kemudian nah 415 gitu ya. Nah ini nyilang terus sampai ke sini, sampai akhirnya ini 415. Kalau kita dari awal sampai akhir, oh kan kurang 54 ya. Ini saya akan taruh di posisinya sebelah sini. Posisi itu sebetulnya nggak masalah, cuman atur aja supaya kabelnya nggak kependekan gitu aja ya.
Nah, ini baterai sudah jadi. Nah, seperti ini kabel untuk ke BMS-nya sudah. Tapi saya ada perubahan karena saya hitung kan sebetulnya ampere yang diperlukan cuma sekitar 7,8 ya, nggak sampai, malah nggak sampai 8 ampere. Jadi kalau kita pakai yang 60 ampere kok sayang, ini kan mahal sekitar 150-170-an. Jadi saya pakai yang ampernya kecil. Jadi ini ada BMS 15 ampere, nggak ada pendinginnya, tapi bisa kita tambahin pendingin sendiri. Saya mau pakai ini aja. Untuk soket kabel BMS-nya tuh sama. Ini minus ya. Ini yang paling kecil nih minus hitam. Jadi kan seperti ini tuh sama. Jadi ini minus hitam betul. Kemudian tinggal diikutin aja lurusannya. Nah, ini saya tancap ke sini. Ini murah. Kalau ini ya nggak sampai 100 lah, bahkan saya dapat ini sekitar 45.000 kalau nggak salah. 50.000 lah. Ini ada sensor suhunya. Kemudian ini ke baterai minus juga. Ini ke load, ini ke charger minus ya. Nah, plusnya itu tetap kita ambil dari sini. Ini plus. Saya sudah bikin juga kabelnya. Saya sudah tambahin sekring. Ini ada sekring, ada fuse. Ini karena maksimal cuman di 8 ampere. Saya pakai 10 atau 15 ampere tuh sebetulnya nggak masalah. Tapi ini saya adanya kok 20 ya, saya pakai aja lah ya. Tapi sebetulnya 15 ampere pun aman. Fuse ini harus dikasih, soalnya banyak BMS kita kan nggak tahu ya. Takutnya di controllernya ada konslet, ada apa, pasti nanti yang kalah BMS-nya. Apalagi BMS murah kayak gini ya, ala kadarnya lah. Jadi kita tambahin fuse. Sekarang kita rakit. Ini plus ke positif baterai di sini. Oke, kemudian ini negatif. Saya juga perlu ambil dari ini B minus. Minusnya ngambil dari ini P minus. Nah, ini ada sekring. Sekarang kita sambungin. Ini ya, ini load. Kemudian ini ke minus baterai. Kita sambungin juga. Di sini dia. Yang ini untuk pengecasan. Ini plus, ini minus. Ini terserah ya, cuma karena saya masangnya udah dari awal udah kebalik, ya udahlah kita ikutin aja. Oke. Untuk charging, plusnya tetap di plus juga. Jadi kita paralel untuk plusnya. Oke, pada dasarnya ini sudah ya. Oh, sip. Oke, ini jadi tinggal kita bungkus.
Oh, sus. Wes. Siluman panda. Lampunya nyala ke bawah, nggak dipasang. Nggak apa-apa lah. Jadi seperti itu ya. Baterai rakitan 13 seri 4 paralel 48 volt 8 ampere. Ini sudah full power, bisa ngebut. Alah.